fishy? Selamat malam Pramal semua. Lagi pada ngapain sih? Coba sini santai sejenak. Hari ini kita ada film yang menegangkan lagi nih. Dirilisnya sih udah lama banget, tahun 2004. Judulnya Frankenfish. Jadi ini tuh nyeritain ikan hasil rekayasa genetika gitu ya. Ukurannya jadi jauh lebih gede dari semestinya. Udah gitu makin ganas pula. Di sini pemain utamanya ada Tory Kittles yang meranin jadi Sam Rivers, si pemeriksa medis. Pemain-pemain lainnya nanti sambil berjalan ya, Mimin kenalin satu persatu. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini ada si nelayan, John Crankton, yang lagi panen ikan-ikan tangkapannya. Tapi ini ada satu pelampung di perangkap ikannya yang gerak-gerak sendiri gitu pas dia mau ambil. Pas dia masukin tangannya ke air, ada yang narik dia. Tangannya udah buntung dong ternyata. Baru mau usaha naik ke perahunya, ditarik lagi. Tewas dia udah. Scene maju ke beberapa hari kemudian. Ini dia si Sam, lagi kerja. Biasalah meriksain mayit-mayit. Atasannya datang, nyuruh dia buat ke outlay. Katanya ada ditemuin mayit yang udah tinggal sisa-sisaan doang di sana. Jadi sheriff di sana minta pemeriksaan medis biar tahu penyebabnya. Sebenarnya males dia disuruh ke sana. Tapi ya udahlah, jalan dia sendirian. Sampai di outlay malam, langsung disuruh meriksa mayitnya coba. Ternyata itu mayitnya John ya. Age 57, 160 coast. These don't look like any gator bites I've ever seen. Dia harus ngecek ke TKP-nya. Jadi malam itu dia nginep di situ. Tapi dia ngeceknya nggak sendirian. Dia minta bantuan dari Mary Callahan, si ahli biologi. Si Mary agak kaget sih, ngeliat di tasnya Sam ada pistol. Tapi katanya itu cuma buat jaga-jaga kok. Ini perjalanan mereka cukup jauh ke pedalaman rawa-rawa, bisa sekitar 1-5 jaman. Mary sambil ngeliat foto-fotonya nih. Kata dia sih kayaknya digigit hiu gitu. Tapi Sam gak yakin, gak mungkin hiu putih sampai ke hulu sungai. Tiba-tiba ini si Mary nyuruh berhentiin kapalnya nih. Dia ngeliat ada buaya. Tapi anehnya kok gak kabur ya tuh buaya. Iya sih buaya. Cuma itu tinggal kepalanya doang. Lagi-lagi bentuk bekas gigitannya tuh aneh, berantakan banget. Di tengah perjalanan, mereka ketemu sama Elmer yang lagi nangkap ikan lele. Sam jelasin tujuan mereka berdua ke situ. Akhirnya diajaklah ke hulu. Di sana tempat komunitas nelayan. Yang paling depan itu rumahnya Ricardo, orang yang nemuin jasad John. Sebelahnya itu rumahnya Gloria, istrinya si John. Dia tinggal bareng sama anaknya namanya Eliza. Kebetulan di situ juga lagi ada si Dan, temennya Eliza. Pengacara katanya sih. Yang paling terakhir, di paling ujung, rumah perahu punya ponakannya Elmer, namanya Bobby. Dia tinggal sama suaminya, namanya Roland. Ini karena si Ricardo jadi tertutup semenjak dia nemuin mayit si John. Akhirnya mereka nyoba nemuin si Gloria. Di situ Gloria bilang, dia lihat ada kapal aneh terdampar di hulu. Sekitar 3 bulan lalu lah setelah badai. Semenjak itu, baru tuh banyak kejadian-kejadian aneh. Salah satu contoh yang paling aneh, tiba-tiba ikan tuh mulai langka. Gloria minta sama Sam buat selesain semuanya sebelum ada korban lagi. Dia sampai ngasih kayak jimat gitu buat Sam, Mary, sama Elmer. Ya udah, Elmer nganter mereka ke kapal aneh yang dimaksud itu. Sam sama Mary ngecek ke dalam kapal. Si Elmer nunggu di luar. Dari kelihatannya sih itu kru kapalnya orang-orang Cina. Sam nyoba nyala-nyalain mesin di situ, tapi nggak ada yang berfungsi. Itu apa? Kok nyala? Oh, ternyata itu radar kapalnya. Ini orang kayak panik gitu loh ngelihat radar kapal itu aktif lagi. Ini mereka nyoba masuk ke palka kapalnya. Baunya pasti udah gak enak banget tuh ya. Sampai si Mary aja tutup hidung gitu. Munteh-munteh si Mary saking kebauannya. Dia gak tahu aja apa yang difoto-foto sama Sam. Di situ si Mary nemu kayak semacam sirip ikan. Tapi kok gede banget ya? Gara-gara masih oleng, Mary gak sengaja ngedorong Elmer jatuh nyemplung ke air. Hey, ada apa itu yang lewat? Pas dia mau naik ke kapal, ada sesuatu yang nyeret dia. Sam sama Mary buru-buru kabur dari situ. By the way, ini kabar tentang radar kapal yang aktif lagi itu disampaikan ke bos mereka, namanya Jeff. Jeff katanya yang bakal kesana langsung.
Ini Sam ngasih tahu apa yang baru aja terjadi ke semua orang di situ. Sementara itu, Jeff lagi siap-siap mau ke kapal. Ditemenin sama Ben si pemburu, sama si Anton juga. Malam itu Roland dengar ada suara-suara gitu pas dia lagi nyantai. Dia lihat ada sesuatu yang gerak di air. Penasaran dong, dia ambil senter dulu. Dia manggil Bobby. Pas Bobby keluar, Get out here. pas banget tuh kepalanya si Roland diemplok. Ah, gokil sih. Oh ya, katanya monster ini tuh disebut Frankenfish ya. Frankenfish ini tuh aslinya snakehead fish atau dikenal sebagai ikan gabus utara. Oke, balik ke scene-nya. Ini saking ketakutannya, Bobby mau nyebrang ke rumah Gloria pakai perahu. Perahunya malah diseret, terus ditebalikin perahunya. Padahal sempat kena tembak loh sama Ricardo. Masih juga nongol, ditembak-tembak lagi sama Sam. Tetap aja, Bobby nggak selamat. Udah, mereka pikir mereka harus secepatnya pergi dari tempat itu. Mereka mau pergi pakai kapalnya si Dan, tapi si Ricardo nggak mau ikut. Dendam banget dia kayaknya sama si Frankenfish itu. Ya ilah, baru juga mau nyalain mesinnya, ditebalikin lagi dong itu kapalnya. Sam nyoba naik ke perahu punya Gloria. Kali aja kali ini nggak ketahuan sama tuh ikan. Sama aja dong, ditebalikin juga perahunya. Sam tiba-tiba sadar kalau rumah perahunya Bobby kali aja bisa dijalanin buat mereka pergi. Oke, Eliza yang nyoba nyebrang. Soalnya katanya dia pernah naik gituan pas kecil. Duh, beda dong mbak. Sekarang kan udah segede gaban. Nah kan, gak kuat nahan. Akhirnya putus tuh kabelnya. Buru-buru naik dia, hampir aja kena caplok. Sayangnya, pas dicoba, ternyata rumah perahunya nggak bisa dijalanin. Ini di rumahnya Ricardo memancing si Frankenfish-nya nih. Pakai umpan ikan lele gede tuh dia. Digigit itu kakinya. Akhirnya ditembak pakai shotgun tuh kepalanya sampai bolong. Abis ngobatin kakinya, dia keluar lagi, nyalain api. Ih, dia keluarin dong itu jantungnya. Terus dipanggang sama dia. Di sisi lain, si Eliza mau bersihin badannya dulu nih. Tadi kemuncratan darahnya si Frankenfish kan dia. Nah ini pas Ricardo makan jantungnya, tiba-tiba nongol ikan Frankenfish lain, lompat dari air, nyaplok si Ricardo. Kok kayak balas dendam gitu ya? Dimakan jantungnya duluan coba tuh. Pertanyaannya, ada berapa banyak Frankenfish-nya? Aduh. Eliza lanjut bersih-bersih. Salahnya, dia nyuci baju yang ada darahnya itu, jadi mancing Frankenfish-nya dateng kan? Di scene lain, timnya Jeff sampai di kapal itu. Oke, udah selesai nih bersih-bersih. Ganti baju juga. Tiba-tiba tuh Frankenfish nerobos masuk. Panik lah, langsung buru-buru naik dia ke atas kapal. Ini Mary katanya punya ide nih. Baru setengah ngejelasin rencananya, tiba-tiba dia tewas kena ledakan senjatanya si Ricardo yang kena panas itu. Ya ampun, itu tabung gasnya juga ikut terbang ke dorong panas apinya. Dan meleduk di kapal tempat Eliza sekarang. Eliza kepental ke air. Ngeliat ledakan itu, timnya Jeff langsung mau nyamperin asal ledakannya. Ya, ini Sam berenang nyelamatin Eliza. Nah, datang lagi nih si monster rawanya. Gloria ngalihin perhatian Frankenfish-nya, biar mereka bisa naik ke rumah Ricardo. Tuh ikan malah ngejar naik juga. Dan udah naik duluan ke atap. Pas Gloria naik, digigit kakinya Gloria. Tewas udah. Frankenfish-nya mulai nyerang rumah Gloria. Jadi bocor kan tuh. Ternyata rumah Ricardo juga diseruduk-seruduk. Saya mau nyoba masuk ke rumah Ricardo. Kali ada sesuatu yang berguna gitu. Lumayan kan tuh, nemu pistol suar dia. Bisa buat minta bantuan kan? Nggak lama, Jeff sama timnya sampai. Baru dibilang ada sesuatu di dalam air, langsung disambut dong mereka. Orang yang tadi bawa kapalnya,
berenang balik ke kapal lagi. Malah jadi kena baling-baling kapalnya. Jeff sama Anton naik ke tempatnya Dan. Nah, si Ben di tempatnya Sam sama Eliza. Nah, di situ Jeff ngasih tahu kalau itu tuh ikan gabus utara hasil rekayasa genetika. Gila emang si Jeff. Dia tuh demen banget bisa ngeburu begituan. Jeff berhasil nembakin bius dosis tinggi ke Frankenfish-nya. Jadi si Anton langsung ngajak pergi naik kapal mereka. Kata Anton, kalau emang tuh Frankenfish-nya ngejar, tinggal arahin aja ke baling-baling kapalnya. Lagi-lagi, belum juga dilakuin, dicomot duluan dia. Jeff langsung ngejar nyemplung ke air. Sam langsung nembakin suaranya ke kepala tuh ikan. Jadi nyala-nyala deh tuh ya. Jadi kelihatan tuh ikannya berenang jauh. Jeff langsung naik ke kapalnya. Ya udah, mau gimana lagi? Sam, Eliza, sama Dan akhirnya gabung sama Jeff buat ngejar Frankenfish-nya dulu. Ini mereka lagi ngikutin jejak darah si ikan yang tadi tembak-tembak itu. Ternyata mengarah ke kayak sarang gitu loh. Jeff maksa Sam yang jalan duluan masuk ke sarang itu. Sementara di luar, Eliza nyoba nyalain mesin kapalnya buat jemput si Sam terus kabur. Ben tiba-tiba ngilang. Sam langsung mutusin balik ke kapal. Si Jeff yang masih maksa mau dapetin tuh ikan. Akhirnya dicaplok sama Frankenfish yang jauh lebih gede ukurannya. Pas kapalnya kena sundul, si Dan jatuh. Kapalnya mau ditabrakin ke pohon sama Sam. Tapi sebelum lompat, dia ngelepasin dulu pelindung kipasnya. Berhasil dong. Tercabik-cabik sudah. Akhirnya. Di sini Sam ngaku kalau dia tuh nggak minum teh pelet buatan Gloria, tapi dia emang bener-bener tertarik sama Eliza. Di akhir scene, Sam sama Eliza mau nyamperin si Dan. Ternyata emang Dan masih selamat. Tapi tiba-tiba ada bayi Frankenfish yang ngedeketin dia. Dan taunya banyak banget. Ya, itu tadi alur cerita dari film Frankenfish. Ikan gabus yang biasa dipancing bapak-bapak jadi segede gitu. Serem banget sih, asli deh. Coba aja bayangin, lagi mancing, yang gigit begituan. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.